Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas hadis ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hanif Muanadi STHI MAG. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dea Ananda Fitriani dengan NIM 2014120395 dan saya sendiri Ria Kartika dengan NIM 2014120342. Di sini kami akan membahas hadis tentang yang berhubungan dengan pembelian, yaitu memudahkan dalam jual beli. Apa pengertian jual beli? Jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Al-bay'u ma'nahu lughatan mutlaqul mubadalah. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Jual beli menurut pengertian logawi adalah saling menukar atau pertukaran. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hadis tentang memudahkan dalam jual beli. Qala Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalallahul jannata rajulan kana sahlan bai'an wa mustariyan. Yang artinya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga seorang laki-laki yang mempermudah saat menjual atau membeli barang. Nah, hadis ini menggambarkan tentang penggabungan dua hakikat besar, hakikat kebaikan dunia dan hakikat akhirat dalam satu hal, yaitu dalam mempermudah ketika bertransaksi bisnis dengan pihak lain. Karena mempermudah orang lain atau pembeli dalam bertransaksi bisnis di satu sisi merupakan aspek duniawi yang tentunya akan mendatangkan maslahat duniawi. Namun di sisi lain hal ini juga merupakan ibadah dan sunnah dalam muamalah yang karenanya akan mendapatkan rahmat Allah dan juga bahkan atau dalam riwayat lain mendapatkan ampunan Allah SWT. Ketiga hal tersebut adalah memudahkan orang lain ketika membeli, menjual, dan menagih pembayaran atau menagih hutang. Relevansi hadis memudahkan dalam jual beli, yaitu dengan Musnad Ahmad hadis nomor 387, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yunus yaitu Ibnu Ubaid, telah menceritakan kepadaku Atho bin Faruk, mantan budak orang-orang Quraisy. Dia berkata bahwa Utsman telah membeli tanah dari seorang lelaki, kemudian pembayarannya terlambat. Maka Utsman menemuinya dan bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu dari menerima uangmu? Dia menjawab, sungguh kamu telah menipuku, maka tidaklah aku bertemu seseorang kecuali dia pasti mencelaku. Utsman berkata, apakah sebab itu yang menghalangimu dari menerima uang? Dia menjawab, ya. Kemudian Utsman berkata, silahkan kamu pilih antara tanahmu atau uangmu. Kemudian Utsman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang mempermudah ketika membeli maupun menjual dan ketika harus membayar hutang maupun menagih hutang. Alasan pemakaian kata laki-laki dalam hadis ini karena berdasarkan hal yang dominan. Pertama, makna yang murah hati jika ia menjual, yakni memberikan kemudahan dalam menjual sehingga ia tidak pelit kepada pembeli dalam masalah harga. Bahkan ia mengurangi harga. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan Allah aja wajah memasukkan seseorang yang memberikan kemudahan saat menjadi pembeli dan penjual ke dalam surga. Yang kedua, makna jika membeli yakni gampang ketika membeli ia tidak berdebat dan meminta potongan harga, tapi ia mudah dan bermurah hati. Yang ketiga, makna menagih hutang, yakni ia bermurah hati dan memberi kemudahan saat menagih hutang dari orang yang berutang kepadanya. Ia memintanya dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Jabir radhiyallahu anhu disebutkan,
Bermurah hati ketika menagih hutang, yakni berlapang dada dan bermurah hati ketika membayar utang yang menjadi kewajibannya. Ia tidak menunda-nunda dan tidak mengelak dari berbagai hak yang menjadi kewajibannya, tetapi ia membayarnya dengan mudah dan penuh ridho. Keempat golongan ini dimohonkan rahmat oleh Nabi Muhammad SAW. Bila mereka saling mempermudah dan saling bermurah hati dalam menjual, membeli, dan membayar hutang mereka, dan menagih hutang orang lain untuk dirinya. Beberapa ajaran sunnah yang terkait dengan memudahkan jual beli dalam berbisnis diantaranya adalah 1. Mendahulukan dalam mengucapkan salam. 2. Memberikan senyuman. Yang ketiga, memperhatikan keperluan-keperluannya. Yang keempat, memulai sejak pagi sekali. Yang kelima, menjaga silaturahim. Yang keenam, ikhsan atau mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Kesimpulannya, dari pembahasan hadis di atas dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati bagi orang yang memudahkan saat menjual, membeli, dan meminta haknya atau menagih hutang. Permudahlah saat transaksi jual beli dan jangan mempersulit. Salah satu contoh mempersulit dalam membeli adalah memaksa menawar harga yang sangat jauh dari harga yang ditawarkan sang pedagang, hingga bisa merugikan pedagang. Mempermudahlah saat meminta hak, seperti saat menagih hutang. Tagihlah dengan lembut, sopan, dan baik. Pikirkanlah juga situasi dan kondisi yang sedang dihadapi orang yang berhutang kepada Anda. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.